mungkin mereka masih berjuang ya, tapi mereka nggak nyakitin kok. Jam masjid kami perempuan sedekah subuh untuk umroh imam masjid, bagus, bagus, bagus. Yang penting untuk orang boleh ya teman-teman ya. Ustazah, kalau bayi baru lahir meninggal itu kalau didoakan atau enggak apa-apa. Karena bayi baru meninggal itu belum lagi kena dosa. Zah, kalau sholat tarawih kok cepet banget, tumak ninahnya gimana? Itu yang juga saya juga nggak tahu ya. Nanti coba kita tanya sama imamnya ya. Harusnya dia tetap pakai tumak ninah. Cuman kalau lagi berdiri, dia langsung Al-Fatihah, itu karena dia nggak baca iftitah. Sementara nggak baca iftitah, nggak apa-apa ya. Ustazah, supaya dapat jawaban yang tepat. Istikharah sudah, doa sujud terakhir juga sudah. Maka teman-teman lakukan terus istikharahnya. Biasanya Allah akan memberikan petunjuk setelah kita melakukan istikharah itu dengan berbagai macam cara. Bisa dengan nanti kita jadi yakin aja, bisa melalui orang lain yang meyakinkan kita, atau bisa melalui mimpi. Tapi nanti kalau teman-teman udah yakin, maka keyakinan itu jangan diragukan lagi ya. Siap Mbak Walismi, Mbak Zahida, Mbak Sri Muhani, Pak Bal, Mbak Indra, Mbak Eha, Mbak Rupiah gitu ya. Siap Mami Endah, membeli barangan yang di apa itu? Oke, Ustazah sedang wudhu, ngomong atau menjawab nggak apa-apa ya, makruh saja ya, tapi wudhunya tetap sah ya. Oke ya Ustazah, iya. Cara anak supaya nggak cengeng Zah. Waduh, ini nggak ada ilmunya teman-teman ya. Ya tinggal teman-teman, jadi nggak ada ilmu pakemnya, tergantung dengan psikologi anaknya. Siap Mbak Yuni, Mbak Iim, Mbak Nur Hayati ya, kalau ada ilmu biar anak nggak cengeng semua pasti FYP itu ya kan. Ustazah, bolehkah anak kandung nikah sama anak tiri? Nggak boleh karena dia sudah satu orang tua ya. Kewajiban menyantuni anak yatim kalau perempuan hatta yablugun nikah. Kalau perempuan sampai dia menikah, kalau laki-laki sampai dia balik saja. Oke, teman-teman sehat selalu ya. Share-share tautannya, tap-tap layarnya. Oke, aku udah ngamalin doa sujud terakhir. Banyak yang ku dapat doa agar tidak diganggu jin dan lain-lain. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti ya ilmu-ilmu yang aku berikan, walaupun sederhana tak seberapa, tapi semoga bermanfaat lah ya untuk teman-teman, setidaknya di sisa-sisa usia kita ini ya teman-teman ya. Ustazah, kalau misalnya nerima uang kos 5 juta, kalau 5 juta belum wajib zakat, jadi Mbak wajib zakat kalau udah 7 juta. Coba lihat Mbak ada penghasilan lain nggak? Kalau ada penghasilan lain ya, maka Mbak boleh gabungkan. Kalau udah di atas 7 juta wajib zakat. Maaf pertanyaan agak menyimpang. Menurut Islam mana lebih dulu antara telur dan ayam? Wah, ini sangat menyimpang memang pertanyaannya ya. Siap Ustazah, sholat tasbih 4 rakaat ada tahiyat awal enggak? Enggak ada. Ya, nggak ada tahiyat awal. Makanya teman-teman, coba teman-teman gabung di channel aku. Di sana ada video ceramah panjang aku. Cara sholat tasbih, bahkan ada yang praktek dalam video itu. Coba teman-teman lihat ya. Oke, Ustazah, doa anak saya mondok, semoga anak Mbak jadi anak yang soleh dan soleh ya, dan semoga betah di pondok sehingga betah berlama-lama sampai 6 tahun insyaallah ya. Oke Ustazah, siap Mbak Indra, sama-sama. Ustazah, di bulan Safar ada tidak puasa khusus di bulan Safar? Nggak ada ya Mbak, puasa biasa aja ya Mbak ya. Penghasilan 7 juta, zakat 2,5% ya Zah, betul sekali. Ustazah, kalau habis sholat isya witir baca al-mulk tapi tidak langsung tidur, nggak apa-apa teman-teman. Nanti yang penting tengah malam kalau teman-teman tahajud, teman-teman jangan witir lagi ya. Yang penting habis witir, habis isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi. Ustazah, kalau kelebihan rakaat sholat maghrib, jadi kalau teman-teman kelebihannya taunya setelah teman-teman salam, abaikan. Tapi kalau teman-teman tahu kelebihannya sebelum salam, maka teman-teman sujud sahwi.
Ya, kalau sebelum salam teman-teman sujud sawi Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk salam kanan salam kiri. Ustazah tadi nggak live kajian. Tadi aku kajian sore aja karena itu di minggu ketiga. Besok baru kita 3 tapi 2-nya tarjim ya. Tapi tadi itu aku terlambat, macet banget Pekanbaru. Aku jadi punya kepikiran naik motor kali ya ke kajian ya. Tapi kalau hujan juga akhirnya malah nggak nyampe ke masjid ya kan. Jadi macet banget. Jadi aku tadi nyampe di masjid jam 5:10 dan hujan lebat nggak bisa live teman-teman ya. Tapi insya Allah selagi panjang umur kita live terus insya Allah. Zah, mengikhlaskan utang kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya? Bagus. Jadi kalau dia mengikhlaskan kalau kita udah mengikhlaskan hutang kepada orang meninggal itu bagus ya Mbak Najwa. Kalau mengeluarkan sedekah tapi suami nggak setuju harus gimana? Tergantung itu uang siapa. Kalau itu adalah uang Mbak nggak perlu izin suami. Tapi kalau itu uang suami yang udah dikasih ke Mbak dan Mbak udah menguasai uang itu, dia tidak mengintervensi lagi, Mbak juga boleh sedekah tanpa izin suami. Kecuali uang itu uang suami yang dia belum serahkan ke kita ya. Ustazah, iya kalau haid boleh ziarah enggak? Kalau itu tidak ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau teman-teman ragu, risau lebih bagus enggak usahkan masih ada hari lain. Siap Karega, macet seharian Karega. Ustazah, kalau kita tidak zakat penghasilan 2,5%, tapi ada sedekah infak sampai 30% dari penghasilan. Coba teman-teman dengerin aku. Ini pertanyaan bagus, jujur kita support pertanyaan kayak gini ya. Ustazah, kita nggak keluarkan zakat penghasilan. Misalnya penghasilan teman-teman 10 juta. Harus mengeluarkan zakat 250 ribu. Lalu teman-teman nggak keluarkan 250 ribu itu. Tapi dalam 10 juta teman-teman sedekahnya 3 juta. Maka tetap berdosa. Itu sama dengan orang yang tidak zakat tapi sedekah. Itu sama dengan tahajud tapi nggak sholat subuh. Itu sama dengan sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Ya, jadi nggak boleh teman-teman. Oke, suara aku jelas ya. Yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi ada yang mengatakan saya memang nggak zakat, tapi saya selalu sedekah 30% dari penghasilan saya, tetap berdosa. Oke, tetap berdosa teman-teman. Nah, makanya kenapa aku nyinyir betul tentang ilmu zakat. Di mana-mana aku sampaikan, itu aja kadang-kadang ceramah aku. Supaya kita semua terlindung ya teman-teman ya. Ya, dia sedekahnya 3 juta, zakat 250 ribu nggak dibayar, maka dia tetap berdosa. Dia sama dengan sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Ya, oke, sama-sama Mbak Cici, terima kasih juga ya. Oke, menjemur di malam hari itu makruh teman-teman ya. Jadi kalau tetap dibiarkan di luar dia makruh, ada baiknya dimasukkan ke dalam. Kalau sholat hajat tapi tidur kesiangan, nggak sholat subuh gimana? Sholat subuhlah dimanapun teman-teman melakukan, dimanapun teman-teman bangun. Jam berapapun teman-teman bangun, teman-teman wajib sholat subuh. Kalau zakat berapa persen? Zakat itu hanya 2,5% kok. Siap Mbak Raisya. Ustazah, zakat gaji tiap bulan atau per tahun? Terserah Mbak, kan sama aja. Mau Mbak keluarkan per bulan, mau Mbak keluarkan per tahun, itu sama aja jumlahnya nanti. Tapi aku sarankan tetap keluarkan per bulan. Ya, pokoknya penghasilan teman-teman kalau lebih di atas 7 juta, teman-teman wajib keluarkan zakat 2,5%. Oke. Oke, dari penghasilan bersih lah ya. Bersih itu maksudnya tetap sebelum dipotong kebutuhan. Misalnya teman-teman buka usaha. Ya, teman-teman buka usaha, omsetnya misalnya 20 juta. Itu omset. Omset itu kan modal plus profit. Keluarkan dulu modalnya. Modalnya ternyata 12 juta. Maka teman-teman cuma punya untung atau profit taking itu cuma 8 juta. Keluarkan dalam 8 juta sebelum dipotong kebutuhan ya. Siap Mbak Raisya, jazakunallah. Saya dikirim uang oleh anak. Ya kan? Apakah wajib zakat? Tidak. Uang dari anak tidak wajib zakat karena bukan hasil dari profesi. Kalau mau sedekah aja. Saya penghasilannya 10 juta, kadang iya, kadang enggak. Pas 10 juta, maka teman-teman zakatkan.
Di bawah 7 juta nggak usah zakatkan. Ya, jazakumullah Mbak Raisya. Kalau pinjam uang bayar zakat enggak? Ya enggak lah. Uang pinjam kok bayar zakat? Enggak ya. Mau tanya, halo Mbak Mentari, Mbak Yeyen ya. Kasih ke orang tua namanya apa Zah? Kalau mau dikasih ke orang tua itu namanya sedekah. Zakat tidak bisa dikasih ke orang tua. Mobil apa perlu zakat? Kalau mobilnya dipakai tidak zakat. Tapi kalau mobilnya disewakan, hasil sewanya yang dizakatkan. Rumah tidak wajib zakat. Tapi rumahnya kalau dia disewakan, maka hasil sewanya yang wajib dizakatkan. Tapi tetap dikumpul semuanya dulu. Misalnya sewa mobilnya cuma 2 juta, tentu nggak wajib zakat. Tapi kalau sewa mobilnya 2 juta, kemudian dia punya lagi uang gaji 4 juta, baru 6 juta ya. Katakanlah dia punya hasil jualan online 10 juta, 16 juta, baru keluarkan zakat. Gaji 5 juta belum lagi wajib zakat. Batasan zakat penghasilan minimal 7 juta. Ya, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Emas dizakatkan. Emas dizakatkan kalau udah 85 gram. Ya, selagi di atas 85 gram, kalau emas batangan, keluarkan zakatnya tiap tahun. Tapi kalau emasnya emas perhiasan, sekali aja seumur hidup. Ya, nanti teman-teman hitung aja dalam jumlahnya, dalam harganya. Misalnya 1 gram itu adalah 1 juta. Teman-teman punya 200 gram, berarti 200 juta. Keluarkan aja zakatnya, berarti 5 juta. Iya kah? Iya kayaknya. Dalam 100 gram, dalam 200 gram itu berarti 200 juta, keluarkan 5 juta. Ya, teman-teman coba kayak gitu aja ya. Teman-teman konversi aja ke rupiah. Oke? Yang penting kalau dia logam mulia, maka keluarkan setiap tahun. Selagi di atas 85 gram. Tapi kalau dia emas perhiasan, maka sekali seumur hidup. Kalau seandainya mau sholat pakai skincare boleh nggak? Teman-teman ceklah video-video aku itu baru aku tampilkan hari ini di video aku itu. Bahwa skincare itu nggak masalah selagi tidak terbuat dari bahan yang najis. Jadi kalau teman-teman wudhu kemudian pakai skincare, teman-teman boleh sholat. Yang tidak boleh itu adalah kalau teman-teman pakai make up waterproof. Make up anti air, maka teman-teman harus hapus dulu, ambil wudhu, baru teman-teman boleh sholat. Salam Bu Raja, Zah di tengah sholat nggak kedua berdiri, apakah boleh langsung duduk? Nah teman-teman ini 1000% pertanyaan teman-teman semua udah ada di video aku jawab ya. Kalau kita nggak kuat berdiri, misalnya kita lagi sholat, sakit kaki kita, langsung aja duduk nggak apa-apa dong. Ya, jadi nggak sholat, kemudian nggak coba sholat, goyang sakit lututnya, maka teman-teman boleh duduk ya kan. Teman-teman boleh duduk, lanjutkan dalam keadaan duduk. Ustazah bisa diulangi pakai skincare. Skincare nggak ada masalah selagi bahannya halal. Nah skincare itu kan tidak waterproof dan dia masukkan ke dalam pori-pori. Jadi habis ngambil wudhu pakai skincare nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, baik live maupun videonya. Ustazah, gimana kalau nguap dalam sholat? Nguap, bersin, flu, batuk, nangis, ya. Nah, ya, nguap, bersin, sendawa, batuk, flu, nangis itu tidak membatalkan sholat. Kalau kita lagi baca Quran, keluar angin, tidak perlu teman-teman ambil wudhu lagi. Kalau mau ngambil wudhu, maka teman-teman boleh dapat pahala sunnah. Kalau enggak ada masalah. Kalau mau sujud, dengkul saya sakit. Ujung-ujungnya kalau mau sujud, tangan dulu. Enggak apa-apa kalau mbak itu adalah sakit. Mencintai orang yang beda agama, jangan. Nanti teman-teman jadi nikah beda agama, haram. Nanti zina seumur hidup. Kalau tertawa harus diulang ya sholatnya Zah. Nah, kalau tertawa, tersenyum, menahan tawa, itu batal sholatnya. Jadi kalau sholat jangan ingat aku nanti jadi tertawa.
Atau ingat aku jadi senyum-senyum nanti batal sholatnya. Jadi kalau sholat ingat Allah aja, nggak usah ingat live kita ya. Karena senyum, tawa, nahan tawa, misalnya anaknya lucu gitu teman-teman nahan tawa, batal sudah, ambiar bablas ya, ulang lagi sholatnya. Sholatnya aja yang diulang, wudhunya jangan, karena itu tidak membatalkan wudhu. Ya sholatnya aja ya. Oke. Apakah boleh tiap hari ke makam? Silahkan Mbak, asal jangan ngontrak aja di samping makam. Boleh, bagus aja. Ustazah, kalau pas sholawat haus minum gimana? Iya nggak apa-apalah haus minum sambil sholawatan is okay, no problem. Siap Mbak Yang, Mbak Sari ya. Oke, zakat bentuk barang mukena. Saran aku zakat berbentuk uang atau makanan pokok. Kalau kentut, sementara sholat gimana ya? Kalau kentut batal sholatnya Besti. Ya, siap Mbak Sari. Kalau kentut tentu batal sholatnya. Maka berdamailah dengan kentut itu sebelum sholat. Berkomunikasilah sama dia saat mau sholat. Kentut, damai kentut, aku sholat dulu. Nah, kalau keluar juga si kentut itu, maka teman-teman wajib ulang sholatnya dan ulang wudhunya. Ya kan, ulang wudhunya. Ya, pengumuman. Kalau kentut dalam sholat batal. Tapi kalau kentut saat zikir doa nggak apa-apa. Oke. Okay? Kalau mobil buat OJOL harus dizakatkan nggak? Penghasilannya yang dizakatkan Mbak, bukan mobilnya Mbak. Halo jazakumullah Dai Farid, Mbak Hafe. Penghasilannya yang dizakatkan ya. Jadi bukan mobilnya. Oke. Iya, kapan nazar dilakukan setelah apa yang kita harapkan tercapai? Secepatnya ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman halo jazakallah Ustaz ya siap Mbak Hafe. Oke. Nah jadi zakat itu kalau teman-teman zakat nazar ya teman-teman ya siap Mbak Hafe ya. Kalau nazar itu teman-teman lupa dengan nazar, teman-teman gak bayar nazar tuh ya bagi yang lupa-lupa dengan nazar, bagi yang pelupa-pelupa amnesia dengan nazar, coba dengerin aku. Teman-teman kalau nggak bayar nazar, teman-teman tuh wajib kafarat. Puasa kafarat 3 hari. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah 3 hari berturut-turut. Atau kasih makan 10 orang fakir miskin selama 10 hari. Astagfirullahaladzim. Memberi makan 10 orang fakir miskin dalam 1 hari atau 1 orang fakir miskin selama 10 hari. Oke, siap Mbak Mari ya. Siap saat qobliyah subuh membaca Al-Insyirah dan Al-Fil. Apa nih? Nggak benar ya Mbak kayak gitu ya. Al-Insyirah dan Al-Fil hidupnya nggak akan susah, nggak ada jaminan juga. Karena dalam hidup orang yang taat selalu diberikan ujian ya. Kalau sedang haid baca Al-Fatihah boleh nggak? Teman-teman coba dengerin aku dulu. Ambil nafasnya, tahan sampai aku selesai ngomong soal haid ya. Ambil nafasnya sekarang, tahan ya, biar fokus. Tahan dulu nafas tuh. Wanita haid itu yang dilarang itu cuman berhubungan badan, sholat, puasa, tawaf, baca Quran yang full Arab. Tahan dulu nafasnya. Yang dilarang haid itu hanya baca Quran yang full Arab, yang 30 juz full Arab, kemudian tawaf, kemudian berhubungan badan, kemudian sholat, kemudian puasa. Itu aja yang dilarang teman-teman ya. Sementara aku lamain ya, tahan dulu napasnya. Sami'na wa ata'na. Kalau aku bilang tahan, tahan. Apa tadi? Tunggu dulu, ku lama-lamain dulu. Ku pakai 2 harokat dulu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman baca Al-Fatihah, ngirimkan sholawat, berzikir, teman-teman kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat, muhasabah diri, ngulang hafalan, itu nggak apa-apa. Oke? Dah, buang nafasnya. Gitu ya. Oke, jangan semuanya nggak boleh ya kalau haid ya. Oke. Udah nggak kuat. Kalau sholat isya pakai apa tadi? Kalau sholat isya pakai apa lah tadi tuh? Kalau sholat isya, apalah tadi? Kalau sholat isya. Udah lewat dah. Oke.
Jika ke makam baca doa lalu bau bunga pertanda apa? Nggak ada tanda, nggak usah dipikirin ya teman-teman. Oh, kalau teman-teman lupa bayar nazar atau lupa nazarnya apa, ya kan? Itu kan janji kepada Allah. Itu bisa diputihkan dengan cara apa? Dengan cara puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat wajib atasku karena Allah. Puasa aja kayak biasa, ya. Kalau ngajarin Iqra sedang haid boleh mbak. Itu kan bukan Al-Quran yang full Arab. Wirid kalau sholat Isra waktunya jam berapa? Isra itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Kalau ngasih makan fakir miskin itu sekali makan atau 3 kali makan, sehari makan. Sehari makan kita. Mbak makan berapa kali sehari? Kalau mbak makan 2 kali sehari, berarti 2 kali sehari kali 10 hari untuk 1 orang fakir miskin. Kafarat ya. Pilih aja. Mau ngasih makan fakir miskin atau puasa 3 hari berturut-turut. Hai, aku ulang. Bagi teman-teman yang pernah bernazar atau lupa nazarnya, teman-teman putihkan nazarnya dengan 2 cara. Cara pertama, teman-teman puasa kafarat. Ya, 3 hari berturut-turut. Sengaja aku makan sahur puasa kafarat lillahi ta'ala. Atau teman-teman boleh memberi makan 1 orang fakir miskin selama 1 hari untuk 10 hari. Paham? Atau diuangkan boleh. Katakanlah 30.000 2 kali makan kali 10 hari berarti 300.000 kasih ke fakir miskin. Nahan kentut dalam sholat makruh. Ditahan makruh tapi sholatnya sah. Begitu dalam kitab Fiqh Ibadah karangan Said Sabiq. Kak sering cepet kali guys. Sering kali suami bikin aku nggak semangat ibadah karena sifatnya pengen taat, kadang sifat suami bikin drop. Nggak ada hubungannya. Justru semakin suaminya belin, semakin kita dekat sama Allah. Karena yang kita harap kasih sayang Allah teman-teman. Ya, yang kita harap adalah kasih sayang Allah. Nggak ada hubungannya. Justru kita nih makin dihantam badai, makin dekat dengan Allah. Karena Allah adalah pertahanan kita dalam segala masalah kita. Allah itu akan tetap melindungi orang-orang yang beliau sayang. Yang Allah sayang. Kalaupun ada ujian cuma dikit-dikit aja untuk melatih kesetiaan kita. Ya, nggak mungkin Allah zolim sama hambanya, teman-teman ya. Nah, bolehkah zakat 2,5% diberikan kepada orang tua? Nggak boleh. Hai, itu zakat nggak boleh ke orang tua, ke anak kandung juga nggak boleh zakat. Zakat itu keluar ke fakir miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja. Tapi nggak cukup uangnya. Orang meninggal tahu nggak kalau kita ziarah ke makam? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Yang penting ziarah aja. Aku pun belum nanya kepada ahlul kuburnya, teman-teman ya. Ustazah, zakat 2,5% apa boleh diserahkan kepada saudara kita yang ekonominya miskin atau fakir? Kalau saudara bisa, ke anak nggak bisa. Ya, wudhu saat haid tidak bisa mensucikan hadas besarnya. Kalaupun mau hanya membentuk kebiasaan saja, tidak ada nilai apa-apa. Kalau ingat nazar berpuasa seminggu tapi nggak sanggup puasanya, bisa ya teman-teman kafarat ya. Jadi lain kali teman-temanku yang cibi-cibi yang profil picture-nya miring-miring nih, lain kali kalau nazar tuh hati-hati. Nazar tuh kita berhutang sama Allah. Nazar yang kita mampu bayar. Utang itu yang kita mampu bayar, ya. Jangan nazar puasa 100 hari berturut-turut, baru 15 hari udah lewat tuh nyawa. Ya, jadi nazar tuh kan bisa dengan Al-Fatihah. Ya Allah, kalau begini nanti aku baca Al-Fatihah 60 kali, baca istighfar 7.000 kali, puasa 2 hari. Kan gitu bisa guys. Jadi teman-teman yang cibi-cibi ini, teman-teman pasanglah nazar yang teman-teman sanggup. Iya kan? Ya, jadi jangan nazar tuh yang tinggi-tinggi kali guys. Nazar itu boleh, dalam syariat dia dibolehkan. Tapi jangan bergaya pula. Nazar puasa 100 hari berturut-turut. Baru 15 hari lewat sudah. Ya, jadi gitu ya Mbak Anak Desa, Mbak Patri, jazakumullah ya. Oke. Nazar itu cemana nazar? Nazar itu kayak gini. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku potong kambing 1 ekor misalnya. Ya Allah, kalau aku lulus PNS, aku puasa 3 hari.
Jangan ya Allah kalau aku PNS pokoknya aku nanti ngasih makan 1.000 orang fakir miskin puasa 100 hari berturut-turut naik ke puncak gunung Alpen teriak Allahu Akbar di sana. Nggak usah yang aneh-aneh. Nazar tuh yang kita mampu aja teman-teman. Sama kayak berhutang itu kan hutang sama Allah yang kita mampu aja. Yang kita mampu apa kira-kira yang kita mampu? Ya jangan gaji cuma 7 juta nazarnya ngasih makan fakir miskin 200 orang gitu misalnya. Oke, oh, kok aku ngomel ya? Cemana lah ini. Karena gitu guys, banyak orang yang nazar yang dia itu ngasal menyebutnya, ukur kemampuan kita. Oke. Nah, Zah, ada apa? Ulangi apa? Ulangi apa kan kawan? Tak terbaca ini, terbang dia sudah ke langit. Ustazah, saya suka lupa nilai penghasilan saya dalam sebulan. Gimana cara mengeluarkan zakatnya? Uktub alaikum lima likum li zakatikum. Catat oleh kita harta kita. Jadi nggak bisa. Ke depan perbaiki. Harus catat biar harus catat tuh duit masuk tuh. Jangan duit keluar aja di luar. Ditulis duit masuk juga. PM duit masuk dihitung ya di apa namanya tuh dihitung ya, ditulis. Kalau istihadah doa wudhu dan sholatnya apa sama? Sama teman-teman, nggak ada bedanya orang istihadah itu. Bedanya orang yang istihadah itu hanyalah dia itu mesti ngambil wudhu dan sholat nggak terlalu jauh jaraknya. Itu aja bedanya. Saya ada dengar zakat penghasilan 2,5% itu tidak wajib sebentar. Jadi selama ini tidak ada zakat Oh, berarti zakat penghasilan dulu pada zaman Rasulullah tidak ada. Karena dulu pada zaman Rasulullah itu cuma ada zakat perkebunan, zakat peternakan. Sekarang ada namanya zakat profesi dan itu ijtima ulama, ijtihad para mujtahid. Karena taghairul ahkam bi taghairi zaman wal makan. Nah, dulu orang nggak makan gaji, Mbak. Sekarang orang gajian. Makanya sekarang orang gajian lebih besar pula lagi hasil gajiannya dibanding petani misalnya. Maka sekarang ada namanya zakat profesi. Itu ada Mbak. Mau Mbak pergi ke Basnas, mau Mbak pergi ke Badan Amil Zakat terdekat itu ada. Zakat penghasilan ada. Mungkin ada yang berceramah tentang dulu pada zaman Rasul yang nggak ada. Sekarang ada. Dia ada berarti makan dikasih ya tergantung makan kita Mbak Imam. Saya berjuang menjaga wudhu 24 jam. Sebentar. Mana tadi? Udah lewat dah. Oh, saya berjuang menjaga wudhu 24 jam. Kalau di rumah oke. Yang susah saat lagi sosialisasi tiba-tiba bersentuhan. Aku rasa enggak sih, kan kita pakai nutup aurat kan. Palingan yang bersentuhan itu cuman yang kemungkinan bersentuhan cuman tangan. Oke Mbak, siap Mbak, siap Mbak, siap. Palingan yang bersentuhan itu cuman tangan kan teman-teman. Ya kalau bersentuhan tinggal ambil wudhu lagi aja, nggak ada masalah. Toh setiap kita ngambil wudhu kita dapat pahala sunnah ya. Ustazah, kalau kita sualan kecil-kecilan ya, maka gaji 4 juta belum wajib zakat. Ustazah, kalau sholat asar setelah terbenamnya matahari boleh nggak? Sebenarnya nggak boleh sih. Waktu asarnya udah lewat sih. Tapi daripada nggak sholat, teman-teman lebih baik sholat. Tapi dosa nggak, tetap dosa. Karena itulah lalai. Ya, betul sekali Mbak Imam ya. Apakah darah nyamuk termasuk najis? Najis, tapi najis ma'fu namanya. Najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Sama dengan tai cicak yang sudah kering. Ya, dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ya, zakat kalau ngasih ke anak termasuk sedekah enggak? Zakat enggak boleh ke anak. Zakat itu enggak boleh ke anak, Mbak. Kalau ke anak itu enggak boleh zakat ya. Nah, zakat itu ke orang lain, Mbak. Orang fakir tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya. Batas sholat isya adalah azan subuh. Mbak masih bisa kok sholat isya menjelang azan subuh. Ya, Kalau udah zakat penghasilan tidak pernah dizakatkan, nggak usah dirapel, nggak apa-apa. Kan belum tahu. Ke depan kita perbaiki.
Bolehkah jawab salam dalam hati? Boleh aja, teman-teman, nggak ada masalah. Intinya salam itu adalah doa. Jadi kita mendoakan orang dalam hati atau dengan kuat-kuat nggak ada masalah sih. Cuman kalau kita kuat-kuat, kan dia tetap dapat syiarnya. Perbedaan zakat mal per bulan dan harta. Zakat mal itu terdiri dari macam-macam. Jadi zakat itu ada dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal itu ada zakat profesi per bulan, ada zakat tabungan per tahun, ada zakat emas, macam-macam. Zakat mal itu semuanya beda ya teman-teman. Teman-teman penting banget deh buat teman-teman yang belum paham tentang zakat. Seriusan ini teman-teman ke channel deh ya, ke channel aku. Wah, banyak sekali ceramah aku tentang zakat di channel aku ya. Subscribe aja teman-teman. Dan lihat ada ribuan video juga di channel. Kalau di TikTok ada tentang zakat tapi sudah tenggelam ya. Jadilah temanku di channel juga ya, karena ceramahnya aku sampaikan di sana, tanya jawab kayak gini juga aku tampilkan supaya tidak ada ilmu yang mubazir. Semoga yang berkenan melihat, mengamalkan juga kita dapat pahala bareng-bareng kan. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Memori HP habis, rekaman Ustazah Nela. Siap. Wah, simpan aja di TikToknya biar nggak masuk memori, nyampainya di galeri TikTok yang tersimpan ya teman-teman ya. Oke, apakah zakat harta, zakat penghasilan boleh dikasih ke adik yang tidak mampu? Boleh, tetapi dia fakir atau miskin. Boleh keponakan, silahkan, nggak ada masalah. Zak berdebat tentang kebenaran, bolehkah kita pertahankan? Tetap tidak boleh berdebat. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wajadilhum billati iya ahsan. Tapi kalaupun berdebat, hati-hati, lebih baik dihindari. Karena perdebatan itu hanya akan mencerdaskan akal, tak bisa mendatangkan iman. Makanya teman-teman, Rasulullah itu nggak pernah dalam sejarah dia berdebat, apalagi menyalahkan orang lain. Rasulullah kalau ada orang salah, dia hanya menganggap orang itu belum tahu, ya teman-teman ya. Makanya aku nggak pernah ikut-ikut berdebat-debat kayak gitu, stage sana, stage sini, ada yang nyampaikan ini berbeda dengan pendapatku, aku bantah, itu enggak. Teman-teman silakan belajar, teman-teman pilih yang mana teman-teman kira-kira merasa yakin ya. Ustazah, sodakoh, sebentar. Sodakoh terus dia terbang, cus, sodakoh apalah tadi itu. Cuman lah ini, sedekah apa? Pokoknya gitulah ya guys. Zakat 2,5% boleh nggak dikasih ke saudara yang tidak mampu? Tentu boleh. Keponakan yang tidak mampu, tentu boleh ya. Sehat ya teman-teman ya. Oke. Siap ya. Tiap bulan gaji dipotong, tapi kalau 4 juta belum wajib zakat teman-teman. Tim-tim yang masih 7 juta ke bawah diam-diam aja dulu. Yang wajib zakat itu 7 juta ke atas ya teman-teman ya. Siap Mbak Danis, Mbak Widi ya. Ustazah, apa doa, apa amalan buat orang yang benci sama kita? Doakan dia ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya teman-teman ya. Ya Allah, link tentang zakat di channel Mbak. Kayak mana cara ngomong channelnya ya. Di channel ya teman-teman ya, di YT ya. Allahumma layyin li qalbahu. Ini dia ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir boleh share-share tautannya ya. Keinginan beda dengan nazar Mbak. Kalau keinginan itu cuma di dalam hati saja, tidak penuh dengan keyakinan. Kalau nazar diucapkan ada keyakinan dan kalau bisa ada saksi. Kalau jualan gimana cara hitung zakatnya? Hitung aja berapa omsetnya, potong modalnya, berapa penghasilannya, keluarkan zakatnya. Yang jualan harus catat berapa uang masuk ya. Yang punya jualan harian harus catat uang masuk. Akumulasi per bulannya, berapa dia untungnya. Ya, jadi uang masuk catat. Ya, jangan uang keluar aja yang dicatat, ya kan? Uang masuk tuh catat, oke? Catat uang masuk, walaupun pas masuk tak nampak lagi ditah kemana, ya kan? Zah, karena tidak bisa berdiri, sholat selonjoran.
sujud, yang mana yang benar? Nggak apa-apa. Dalam dalil dikatakan sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan, kalau nggak bisa duduk. Fa illam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan, kalau nggak bisa telentang. Oke. Oke. Dapat arisan 12 juta nggak wajib zakat. Yang penting penghasilan Mbak udah Mbak zakatkan ya. Oke, ya. Oke, sebut namanya nggak kalau orang yang benci sama kita, nggak usah. Cukup kita tahu aja orangnya. Allahumma layyin li qalbahu, ya. Enak ya Zah, kalau punya ilmu agama, mau lakukan kegiatan apa saja tidak ragu-ragu menjalankannya. Alhamdulillah teman-teman ya, sebenarnya sih ilmu yang aku dapatkan hari ini adalah yang aku tuntut sejak lama. Dan aku juga baru tahu kebutuhan masyarakat ternyata yang seperti ini ya. Aku baru masuk TikTok itu 1 tahun 4 bulan teman-teman ya. Dan ternyata banyak sekali teman-teman yang eh, masih membutuhkan ilmu-ilmu yang dulu aku pelajari. Ya sudah, akhirnya aku hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya ini proses belajar. Aku yakin nanti teman-teman bisa lebih paham kalau teman-teman selalu ikut live dan VT-VT-nya aku. Pokoknya tetap semangat ya. Tetap semangat, belajar pelan-pelan, aku yakin semuanya bisa dipelajari ya. Oke. Hitungan zakat betulkah dihitung pengeluarannya? Enggak ya, dihitung berapa uang masuk sebelum dipotong pengeluaran. Oke, yang penting teman-teman sehat-sehat di sana dan aku support apapun yang teman-teman tanyakan. Aku juga tidak akan menghakimi pertanyaan teman-teman semuanya karena bagiku kita semua punya latar belakang yang berbeda. Ya, jadi aku nggak akan menghakimi apapun yang teman-teman tanyakan. Nggak usah takut dinilai juga, aman aja. Kalaupun ada yang tertawa sedikit, ya itu cuman kita bercanda saja. Misalnya ya, misalnya tadi ada yang ngomong kentut, itu bercanda sebentar saja. Tapi intinya kita relax, enjoy di kanal ini ya, teman-teman ya. Dan berapapun usia kita udah, kita skip aja. Iya kan, yang penting kita belajar berteman bersama di kanal ini. Oke, thank you ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, kalau sunat qobliyah subuh dikerjakan sebelum qobliyah subuh setelah azan. Semua qobliyah itu setelah azan, teman-teman. Tidak ada qobliyah itu sebelum azan ya. Gaji 10 juta, wajib zakat 2,5% ya. Nah, sholat witir 1 rakaat bisa. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sama-sama Mbak Ella. Terima kasih ya teman-teman. Intinya ibadah itu nggak rumit-rumit banget kok. Pelajari tentang sholat dengan detil, zakat dengan detil, talak dengan detil. Kemudian kalau mau umroh pelajari dengan detil. Udah gitu ya. Selebihnya jaga hati orang, jangan nyakitin orang. Kalau nggak perlu banyak kawan, nggak usah berkawan. Kalau ada orang-orang yang toksik, kita kurang bentar untuk sholat. Jadi ambil wudhu dulu sebelumnya ya. Ustazah, kita punya nazar, apa bisa diganti dengan puasa? Nggak bisa. Nggak bisa. Lakukan nazarnya teman-teman. Lakukan nazarnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman lupa nazarnya baru bisa puasa kafarat. Kalau nggak bisa. Halo Bu Raja, jazakumullah ya. Zah, puasa Daud seumur hidup boleh tidak? Seumur hidup puasa Daud bagus ya. Seumur hidup puasa Daud bagus ya. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Pokoknya dua itu bisa 3 jam lah setelah adzan subuh. Ya, bisalah 3 jam setelah adzan subuh. Tadi malam enak tidurnya teman-teman. Aku tadi malam langsung tidur teman-teman. Ustazah, kalau menjenguk orang yang dah meninggal doanya gimana? Datang aja ya ke rumah Ahlul Bait. Kalau teman-teman ada waktu ambil Yasin, teman-teman baca sendiri, boleh dalam hati, boleh dikuatkan ya. Tapi kalau nggak ada waktu cukup dengan Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagaikan taman-taman surga. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya bagian dari taman-taman surga. Oke, kalau niat sholat masbuk sama aja dengan niat sholat biasa, sama aja, nggak ada sengaja aku masbuk, nggak ada, sama aja. Ya, ini doa kalau teman-teman pergi ya. Sekarang fitur baru kayaknya nih. Allahumma ja'al qabrahum, coba aku ini ya.
Nah, gitu ya. Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah, ya. Ya, Ustazah, apakah Al-Fatihah dibaca masing-masing kepada orang tua yang meninggal? Satu Al-Fatihah boleh banyak nama. Jadi sekali aja Al-Fatihah itu boleh banyak nama. Halo Mbak Lia, ya. Nah, teman-teman tulis dong doanya. Itu udah dituliskan oleh Mbak Yusma. Teman-teman tinggal screenshot aja. Nanti setelah ini boleh dicatat ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat 3 kul boleh nggak? Boleh banget, nggak apa-apa. Ustazah, qobliyah tidak pakai iftitah, apakah sah? Sah banget. Iftitah itu tidak wajib, dia hanya sunnah saja pada semua jenis sholat, termasuk sholat fardu juga iftitah itu sunnah. Ya, Ustazah, niat puasa Daud apa? Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sholat sunnah baiknya baca iftitah atau enggak usah? Baca dong, kalau ditanya baiknya ya baca dong. Karena iftitah itu sunnah Mbak, jadi Mbak kalau bisa baca. Ya kalau buru-buru baru Mbak boleh nggak baca ya. Ustazah, saya bayar hutang di zaman dulu masih muda, belum kebayar. Sekarang gimana? Ustazah, bagaimana kalau tahajud lupa rakaatnya? Apakah sujud sahwi? Seluruh sholat kalau lupa rakaat sujud sahwi aja. Sekarang saya udah puasa Senin Kamis, mantep. Kok bisa puasa Senin Kamis? Ya, Masya Allah, berarti ada perkembangan ya. Oke, siap Mbak Putri. Iya. Sekarang oke. Ustazah, sama-sama Mbak Mama Rizky. Membaca surat taubat tidak boleh baca basmalah, betulkah? Enggak, sunnah saja, enggak ada itu ya. Ustazah, apa itu puasa kafarat? Puasa kafarat itu puasa kalau teman-teman melanggar sumpah atau melanggar nazar kepada Allah. Teman-teman punya nazar, teman-teman nggak bayar nazar, teman-teman nazar, tahu tak, teman-teman lupa nazarnya itu nggak boleh sebenarnya guys, nggak boleh. Tapi kalau memang lupa juga, teman-teman puasa kafarot 3 hari. Sengaja aku puasa kafarot fard wajib atasku karena Allah. Karena hukumnya wajib. Halo Mbak Eli, Mbak Dahlia, Mbak Ra, siap Mbak Eli. Ya, jadi puasa kafarot itu kalau teman-teman lupa dengan nazarnya atau enggak bayar nazar. Ya, misalnya nih Mbak Oma bernazar. Misalnya nih, saya kalau anak saya lulus PNS, saya akan potong kambing. Terus lupa nih Mbak Omani atau Mbak Apeh atau siapapun ya, lupa nih nazarnya apa ya kemarin gitu. Maka teman-teman puasa kafarot 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah 3 hari berturut-turut. Puasa Senin, Kamis ikhtiarkan buat anak bisa nggak? Jadi gini maksudnya, bukan puasanya buat anak, puasanya tetap untuk Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis lillahi ta'ala. Puasanya tetap untuk Allah. Tetapi saat berpuasa ya. Nah saat berpuasa itu doa kita mustajab. Nah di waktu zuhur nanti, di waktu asarnya nanti teman-teman doalah untuk anak itu ya. Ya aku puasa Senin Kamis, aku pengen puasa Daud, Zah silahkan. Puasa Daud mulai aja, besok pun boleh. Sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Nanti Senin Kamisnya nggak usah lagi, nggak apa-apa. Yaumul Bid juga lewatkan aja. Karena puasa Daud itu jauh lebih baik dibandingkan Senin Kamis dengan Yaumul Bid. Thank you buat teman-teman yang sudah tap-tap layarnya, yang share-share tautannya. Siap Mbak Irma. Yang mau puasa Daud silahkan ya teman-teman. Besok bisa langsung dimulai. Puasa Daud tuh kapanpun dimulai nggak ada masalah. Kalaupun dia misalnya Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa. Nah Jumat kan sendiri tuh. Ya, harusnya nggak boleh tuh puasa Jumat sendiri. Tapi kalau puasa Daud boleh teman-teman ya. Oke, siap Mbak Imas, jazakumullah ya. Zah, waktu zuhur saya ketiduran, terus kebangun, saya menstruasi, apakah saya berdosa? Tidak ya, namanya ketiduran ya. Ustazah, boleh nggak doa iftitah bergantian antara Allahu Akbar kabiro dengan Allahumma ba'idni? Boleh, nggak apa-apa. Zah, gimana kalau ingin berbakti pada orang tua yang meninggal? Oke. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku lillahi ta'ala. Niat puasa kafarat, sengaja aku puasa kafarat, wajib atasku lillahi ta'ala. Niat tuh sama aja, mereknya aja yang diganti. Sengaja aku puasa Daud, sengaja aku puasa Senin Kamis, sengaja aku puasa Yaumul Bid, sengaja aku, gitu aja. Mereknya aja yang diganti ya. Halo Mbak Iwis.
Nah, tadi ada pertanyaan, gimana caranya saya berbakti kepada orang tua yang telah meninggal? Bentar ya. Nah, ini dia ya puasa Daud, oke? Nah, kemudian apa yang bisa aku lakukan untuk orang tua yang meninggal? Puasa Daud sebentar ya. Pertama, Mbak bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Mbak coba menghatamkan Quran. Misalnya Mbak pengen hatam dalam 1 bulan. Kalau Mbak pengen hatam dalam 1 bulan, maka Mbak baca 2 lembar setiap habis sholat. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Nah, berarti sehari itu 10 lembar kali berarti 1 juz kali 30 hari berarti 30 juz. Ya, nanti sebelumnya Mbak boleh doa, ya Allah, ya kan, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Mbak bisa kirimkan Yasin setiap Jumat. Atau Mbak bisa kirimkan Al-Fatihah. Atau Mbak bisa berwakaf atas nama dia. Ya kan, Mbak berwakaf atas nama dia. Ya Allah, saya wakaf, dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Bisa. Atau Mbak bisa kurban untuk orang tua. Atau Mbak bisa badalkan umroh dia, badalkan haji dia. Mbak juga bisa ziarah kubur, ya. Kemudian Mbak boleh ziarah kubur, ya, pakai baju yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian Mbak masuk ke kuburan, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Mbak doakan beliau dalam hati boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Bersihkan kuburannya. Ya, teman-teman, banyak loh yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, baca Yasin itu bagusnya malam Jumat atau hari Jumat. Pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu udah Jumat. Sampai Jumat maghrib. Zah, apa boleh seorang istri mandikan suami? Nggak bisa. Ya, kalau meninggal, suami boleh mandikan istri. Oke, istri tidak boleh mandikan suami. Ustazah, sampai ke bagan siapi-api. Wah, mantap ini ya, bagan siapi-api ya. Kacang pukul. Gimana sikap kita sebagai istri kalau ada ipar tinggal sama kita? Nggak ada, biasa aja. Sikap yang mana dulu nih, Mbak? Oke, siap Mbak Andi. Apapun masalah hati tetap tenang. Nonton Ustazah, Masya Allah. Siap ya Pak Andi ya. Sholat duha 4 rakaat, sholat duha itu dua-dua aja ya Mbak. Dua aja. Oke, Ustazah, qodho itu dilakukan setelah sholat. Itu pun kalau ingat jumlahnya ya. Ustazah, puasa sunnah Senin Kamis tapi buat bayar puasa wajib yang dulu-dulu. Enggak usah, satu niat satu amal. Kalau mau ganti puasa ganti aja. Kalau mau puasa Kamis, Kamis aja. Berdosa nggak lagi sholat tiba-tiba keluar darah haid? Ya tidak, kan bukan keinginan kita. Ya, Ustazah, apa doa yang bisa menghilangkan hati yang gelisah? Nah, itu doanya banyak banget. Bisa baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan dan waswasnya si khannas. Itu yang paling gampang. Kalau mau baca, banyak baca itu, dan kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Tapi kalau boleh aku sampaikan, kalau kita suka gelisah, kita harus cari tahu dulu gelisah kita itu kenapa. Kalau gelisah kita itu karena kesalahan kita kepada orang, perbanyak istighfar. Iya kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu. Kalau gelisah kita itu karena gelisah aja, nggak jelas, pokoknya nggak ada masalah, gelisah aja, maka teman-teman perbanyak ibadah, baca Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir hati menjadi tenang. Nah, coba baca Quran tiap hari, jangan putus, walaupun cuma 15 menit satu hari. Rasakan nanti perbedaannya before dan afternya. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman coba present moment ya. Jangan terlalu berpikir hal yang tidak pantas kita pikirkan. Banyak hal yang tidak pantas kita pikirkan di dalam dunia ini. Misalnya nih, ya, kita tidak pantas, tak boleh memikirkan apapun kata orang tentang kita,
apapun ungkapan orang, gosip orang, fitnah orang tentang kita, itu kalau nggak ngefek nggak usah difikirkan. Ya, jangan terlalu ingin dianggap baik sama semua orang, karena itu nggak mungkin terjadi. Nggak juga kita harus dipercaya banyak orang, karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Nggak perlu juga semuanya harus lovers, tetap ada haters, jadi nggak ada masalah. Rasulullah aja itu ahli surga, yang benci itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman onlineku harus mampu itu, nggak bisa harga mati. Jangan menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain. Jangan menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain, karena pandangan orang lain tidak bisa membuat kita masuk surga. Teman-teman gak suka pun dengan saya, kalau saya rajin ibadah, saya tetap masuk surga. Teman-teman suka dengan saya, kalau saya nih orang yang gak bener, maksiat ya, saya ini orangnya jahat, saya tetap masuk neraka. Jadi teman-teman, aku tegas soal ini karena aku udah, walaupun usiaku di bawah teman-teman semuanya, tapi aku udah melewati fase di mana kezoliman, kemudian apapun yang dipandangkan orang tentang kita itu kita udah letakkan di bawah telapak kaki kita, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman letakkan aja. Nah, tinggal kalau memang kita salah, kita perbaiki. Udah nggak usah dipusingin. Oh iya ya, aku salah ya. Udah perbaiki. Kalau kita benar, ya udah abaikan dia. Oke. Nah, kalau kita benar abaikan. Walaupun mungkin usiaku jauh di bawah teman-teman, tapi eskalasenya harus berubah. Harus berubah. Mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain? Kalau orang lain zolim, kita langsung risau. Padahal dia cuman gosip aja. Padahal dia cuman fitnah doang. Kok ustazah kok gitu banget fitnah, kok cuman fitnah itu masalah paling rendah. Selagi kita nggak dimutasi dari kerja kita, selagi kita nggak di PHK, selagi rumah tangga masih aman, selagi anak masih aman, itu aman tuh berarti. Ya kan? Kecuali kita sampai di PHK, anak kita sampai diberhentiin dari kerjaan, tanah kita dibabat, itu selesaikan. Selesaikan. Tapi kalau cuma di ngomong-ngomong gitu aja, itu aku bukan bermaksud menganggap itu masalah yang sepele, tapi aku udah berada pada fase yang aku rasa layak lah untuk memotivasi teman-teman semua, karena aku memang orangnya seperti itu teman-teman ya. Aku udah melewati fase-fase di mana merisaukan masalah orang, tapi alhamdulillah dengan proses belajar sekarang sudah bisa meletakkan Allah itu pada tempatnya dan meletakkan manusia pada tempatnya. Risaulah kalau nggak sholat subuh, risaulah kalau nggak sholat zuhur, risaulah kalau nggak punya ilmu, risaulah kalau nggak punya pandai baca Quran, risaulah kalau kita nggak tahajud. Jangan risau lagi karena kata orang, nggak bisa. Saya pastikan kalau kita masih risau dizolimin, kita masih risau digosipin, kita masih risau difitnah, saya pastikan kita nggak akan pernah bahagia. Pasti itu, karena manusia itu rame, ya teman-teman ya. Nah, aku ngomong seperti ini karena ya memang kayak gitulah yang harus kita lakukan. Ikutilah Rasulullah, ya kan. Kalau ada orang yang ngadu ke kita, kamu diceritain loh, jangan tanya emangnya apa sih, masa iya gitu banget dia, aku nggak nyangka, nggak usah. Ya udah gitu aja. Kalau kita salah ubah ya, karena kadang-kadang itu karena kesalahan kita, tinggal diubah dan gak usah difikirkan. Salah itu biasa kok. Salah tuh nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Oke, memang aku salah. Ya udah, maafkan diri sendiri. Ya kan? Nanti tinggal diubah. Omongan kamu kemarin nyakitin orang loh. Kemarin Pak Camat tersinggung. Astagfirullahaladzim. Ya juga ya. Dah, ke depan diubah. Yang kemarin jangan pikirkan lagi. Sesimpel itu ya. Siap Mbak TS, Mbak Asna gitu ya. Oke, Ustazah, boleh sahur setelah azan? Puasa Senin Kamis? Enggak boleh teman-teman ya. Nggak boleh ya, nggak boleh, udah azan mana bisa lagi sahur. Kalau bisa manusia juga mau juga nggak bisa ya. Jadi harus bisa melewati fase itu ya teman-teman ya. Fase itu harus bisa dilewati, karena gini ya teman-teman ya. Orang tuh juga punya kesibukan guys, dia nggak cuma ngurusin kita loh ya. Misalnya teman-teman digosipin di RT, digosipin di pengajian, di arisan, nggak lama itu, sebentar aja kok. Ya, Ustazah, zikir yang paling baik untuk mempermudah segala urusan. Wah, segala urusan. Allahumma yassir wala tu'assir ya. Catat, ada yang hafal nggak? Ya,
Saat risau pas banget ya, nggak boleh risau dengan omongan manusia. Teman-teman harus melewati fase itu. Dalam hal ini aku cenderung memaksakan ya, aku paksakan teman-teman harus melewati fase di mana letakkan manusia pada tempatnya. Ya, ya Allahumma yassir wala tu'assir. Ini dia guys. Ini dia Allahumma yassir wala tu'assir, dimudahkan urusan, macet Allahumma yassir wala tu'assir, ngantri Allahumma yassir wala tu'assir, masuk Hijr Ismail banyak manusia Allahumma yassir wala tu'assir, mau belajar susah nangkap Allahumma yassir wala tu'assir. Gimana caranya? Caranya latihan. Jadi kalau ada orang yang mulai gibah kita, fitnah kita, sibukkan diri kita supaya kita nggak teringat. Terus latihan, lama-lama nanti bisa. Coba dilakukan sekali dua kali, coba teman-teman pikirkan, renungkan. Kira-kira gosip orang selama ini ada efeknya nggak? Nggak ada efeknya. Nggak ada. Coba kan udah usia berapa nih? 40, 50, 60. Pasti udah sering digosipin kan? Apa efeknya selama ini? Nggak ada sebenarnya. Nggak ada sebenarnya. Nggak ada efeknya, nggak ada apa-apa. Kita baik-baik aja kok sampai sekarang kan masih bisa ikut live, santai, pakai daster, sambil nyuci, ngobrol. Coba udah berapa kali digosipin? Aman aja kan, nggak ada masalah tuh, masih hidup, masih bisa typing cepet banget nulisnya ya kan, masih hidup aja kan. Saya nggak ada masalah. Nah jadi apapun yang kalau kita masukkan ke dalam pikiran kita baru masalah. Kalau kita nggak masukkan dia aman aja ya kan, sambil nyapu ya kan, aman aja, aman aja, nggak ada masalah itu. Gimana menyikapi suami yang selingkuh dan doanya? Sebentar, menyikapi suami yang selingkuh ini begini teman-teman, ada beberapa treatment. Pertama, teman-teman usahakan untuk mengingatkan suaminya. Kasih ancaman kalau masih dilakukan saya akan temui perempuan itu. Karena itu kesalahan, teman-teman harus selesaikan. Kalau dia masih melakukan, cara kedua temui perempuan itu dengan baik-baik, dengan bijaksana. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah nanti dia playing victim. Nanti dia bilang tuh ke suami teman-teman, bang aku dimarah sama istrimu. Nanti teman-teman yang dimarahin sama suaminya. Itu gaya-gaya pelakor itu. Udah. Kemudian kalau berikan peringatan kepada pelakor, kalau kamu masih ganggu suami saya temui keluargamu atau kantormu. Kasih efek jerah. Ketika kantor dan keluarga nggak udah ditemuin, dia masih juga berselingkuh, temui keluarga dari suami. Itu kan buka aib Ustazah. Enggak, itu menyelesaikan. Jangan selesaikan masalah sendiri. Kita masih ada orang tua. Nggak selesai juga, baru teman-teman selesaikan mau tetap atau berpisah. Hati-hati para pelakor, tapi ada pelakor nggak ya di sini? Kayak nggak ada lah. Cuma aja aku ngomong, percuma aja ya. Pelakor itu ada tindak pidana. Nah, dalam undang-undang ada namanya hak aduan. Udah banyak pelakor yang masuk penjara itu 4 tahun ancaman penjara. So hati-hati ya kor. Ya, aku selalu ngomong bahwa pelakor itu pidana. Ada hak aduan di pengadilan tentang istri boleh ngadukan si kor ini ya, supaya kor tuh takut sikit-sikit lah. Kalau aku buatkan VT-nya ngeri juga nih ya kan, ya kan, marah pelakor sama aku nanti ya. Ustazah, mengamalkan doa zikir, doa yang banyak ada di TikTok nggak apa-apa, yang jelas orangnya ya kan, jelas bahwa dia adalah ustadz gitu ya yang menyampaikan. Kurangi melihat video-video yang sekedar berseleweran aja, cuman foto-foto aja ya. Oke. Tapi berbagi suami boleh kan Zah? Boleh, tapi tidak dengan kor. Kalau kor tuh berarti dia pacaran. Poligami tidak boleh diawali dengan pacaran, Mbak. Ya. Betul Ustazah, 1 kali diancam takut dia. Lebih tepatnya diberikan peringatan. Aku ingin baik-baik. Kalau kamu gak bisa baik-baik, gak ada lagi caraku. Ya, aku harus temuin keluargamu, orang tuamu. Bukan maksud aku mengancam kamu. Tapi kita selesaikan lah. Gak bisa secara personal kekeluargaan. Teksnya dikasih pula sama Ustazah Nela ini. Kacau sudah pelakor ini nanti nih. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, jika suami mau poligami tapi istri tidak mau dan lebih memilih cerai, itu hak. Ya teman-teman, itu hak ya. Bukan kewajiban. Karena Fatimah pun memilih tidak mau dipoligami dan itu sah-sah saja. Dan akhirnya masuk surga kan. Fatimah tidak mau dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk surga juga ya. Yang penting teman-teman taat. Inginnya jadi satu-satunya, masuk surga juga ya. Tidak harus dipoligami baru masuk surga ya. Iya, Fiti sholat jenazah masih lupa. Hehe, tunggu ya teman-teman ya. Ustazah, kenapa Ustazah parfumnya udah sampai, wanginya enak banget. Ya iyalah, masa iya dong. Enak guys, wangi parfum yang aku pakai itu enak. Nanti yang belum beli teman-teman boleh beli ya jam 9 ya.
Ustazah, gimana caranya menghadapi orang yang musuhin kita? Terus gue harus bilang wow gitu. Dimusuhi tuh nggak apa-apa. Asal jangan kita yang memusuhi. Nanti kalau ketemu dengan dia, seperti biasa aja. Seperti nggak ada masalah apa-apa ya. Seperti nggak ada masalah apa-apa. Ya kan, kalau ketemu biasa aja. Dia memusuhi kita nggak apa-apa. Itu biasa teman-teman. Biasa. Nggak apa-apa dibenci, asal jangan ngebenci. Nggak apa-apa dizolimin, asal jangan menzolimin. Nggak apa-apa kita dihianati, asal jangan jadi pengkhianat. Korban nggak apa-apa, asal jangan jadi pelaku ya. Kalau nggak dimusuhi berarti belum keren. Biasanya orang-orang yang dimusuhi itu orang-orang yang punya nilai. Orang nggak suka karena kelebihannya ya. Oke, nanti ya jam 9 ya parfumnya ya. Nanti bisa COD. Zah, masalah nggak dimasukkan ke otak dan pikiran, aku jadi pelupa, otak jadi kosong. Ya Allah Karim. Ustazah ini polos banget di pertanyaan. Lucu-lucu kawan-kawanku ini ya. Masalah nggak dimasukkan ke otak. Pikiran kok aku jadi pelupa, otak kosong. Gimana Zah? Ini mah. Pikiran masalah nggak masukkan ke otak, tapi masukkan hafalan sujud sahwi, masukkan sholat tahajud, masukkan hafalan Quran, masukkan cara sujud syukur, masukkan sujud tilawah, masukkan bacaan surut sejadah, masukkan bacaan doa kalau dipuji, diisi, diganti dia air putih itu dengan air susu, jangan dikosongkan, oke? Lawak-lawak kawan-kawan ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja ya guys. Ya, apa beda pelakor dengan poligami? Jelas beda. Kalau pelakor itu dia pacaran. Kalau poligami itu dia menghalalkan orang lain tapi tidak boleh diawali dengan pacaran. Keputihan gak bisa dong, keputihan batal sholatnya. Jadi kalau teman-teman keputihan itu teman-teman cebok dulu ya, cebok dulu, cebok dulu. Setiap mau wudhu cebok. Nah nanti kalau teman-teman mau sholat itu sedang sholat nggak usah dipikirkan keputihannya. Nanti teman-teman pikirkan juga, tih kau keluar nggak ya tih, nggak usah dipikirkan ya, karena dia bukan wilayah kita. Bentar ya. Zah, puasa Senin Kamis malamnya suka lupa niat. Apakah kalau pas sahur boleh niat, boleh nggak? Teman-teman, kalau kalau poligami diawali perselingkuhan dosa besar Mbak Momi. Ya, poligami tidak boleh diawali dengan perselingkuhan. Tadi apa ya? Sahur ya, teman-teman ya. Sahur itu nggak wajib. Niatnya itu gini-gini lah. Kalau sholat sunnah, jangankan pas sahur. Pasang niat di tengah hari pun boleh, teman-teman. Selagi belum makan dan minum. Misalnya terbangun, terus teman-teman tertidur, baru bangun lagi jam 9 habis subuh, aduh nggak sempet sarapan, aku lupa, aku puasa aja lah, itu boleh ya, boleh aja ya. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh kayak gitu ya. Yang penting teman-teman boleh pasang niat sekalipun teman-teman belum, yang penting belum makan ya. Zah, doa cebok Zah, waduh siapa yang bantu catatkan doa cebok? Kalau mau cebok, istinja yang benar. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, hassin farji ya. Bersihkan kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara munafik. Ini guys, screenshot teman-teman. Apa Mbak Nini? Yang mana Mbak Nini? Bacanya pas cebok. Pas cebok itu Mbak baca. Tuh. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Nah, niatnya doanya dalam hati aja, nggak apa-apa. Ya. Pas cebok, ya. Kalau pasang niat setelah subuh pas puasa sunnah nggak apa-apa. Selagi belum makan dan minum. Kalau puasa sunnah. Ya, tapi kalau puasa ganti harus pasang niat sebelum azan subuh. Baca niat bayar hutang puasa. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Ya, oke siap. Bukan siapa-siapa. Ustazah 2 paket parfumku udah sampai. Mantap, Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Yang mau beli parfum nanti jam 9 nanti bisa beli parfum yang aku pakai dan yang udah dibeli oleh teman-teman kita ini. Terima kasih ya.
Siap Mbak Titin. Ustazah, bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan pahala dari orang yang berbuat zolim pada saya? Kalau teman-teman dizolimin supaya dapat pahala harus sabar. Ya, makanya ada dalil ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wala tajassasu. Ada dalil lain ayuhibbu ahadakum ayyakula lahman akhihi maitan fakarihtumuh. Gitu ya. Nah, jadi maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Jadi kalau teman-teman digosipin, teman-teman dizolimin, sabar aja, nanti pahala dia untuk teman-teman. Siap Mbak Faha, salam kenal ya teman-teman yang baru mampir. Ini aku nih orangnya pendiam kalau lagi tidur guys. Jadi kita kenalan dulu bagi teman-teman follower baru aku. Aku Nela Luki, itu nama asli aku, karakter aku pendiam kalau tidur ya. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku tuh memang orangnya nggak suka ngomong, nggak suka bicara, aku suka ketenangan kalau lagi tidur doang. Ya Ustazah, ada seorang istri melamar ke anak saya untuk suaminya. Tapi nikahnya mana? Siri, saya tolak, dosa nggak? Oh enggak, itu pilihan Mbak aja. Oke, ya. Saya juga, kok sama kita ya, sama kita ya, berarti kita sefrekuensi ya teman-teman. Ustazah, doa cebok pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Repot guys, boleh tapi repot. Jadi teman-teman bagusnya hafal aja ya. Siap Mbak Dia ya. Kalau boleh tahu lulusan terakhirnya apa? Aku dulu pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Syariah, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah ya. Jadi aku agama mulu. Pesantrennya agama 6 tahun, kemudian S1-nya jurus Usuluddin juga agama, S2-nya Usuluddin juga agama, Syariah juga agama. Ya cuma itu yang bisanya teman-teman ya. Sama ya, pada sama nih sama aku. Mbak Rosma ini sefrekuensi semua ini ya. Oh semua kalau tidur diam, alhamdulillah kita mirip ya guys, jadi kita satu frekuensi ya. Oke, Ustazah, pas aku semprotin parfumnya ke sejadah, karpet dan sofa wanginya masya Allah. Insya Allah ya, pokoknya keranjang aku udah aku filter teman-teman. Teman-teman insya Allah happy untuk belanja, hijrah ke parfum non alkohol, jangan lagi pakai parfum alkohol ya. Nanti yang belum beli boleh beli di jam 9 nanti ya, kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, jika sholat duha, awabin tahajud 2, 4, 6 rakaat, selanjutnya baca iftitah juga enggak? Teman-teman, iftitah itu sunnah. Jadi setiap 2 rakaat disunahkan baca iftitah. Setiap 2 rakaat disunahkan baca iftitah. Setiap 2 rakaat disunahkan baca iftitah. Tapi enggak baca iftitah pun enggak apa-apa. Siap Mbak Oma, thank you testimoninya. Parfum udah datang, bagus. Wah, banyak yang laporan parfum nih kayaknya ya. Siap. Nanti aku tampilkan ya parfumnya ya. Oh, Ustazah, di jurusan Fakultas Usuluddin, apa fakultas tadi Ustazah yang disampaikan? Usuluddin Pak Arfan. Usuluddin terdiri dari 3 jurusan ya. Perbandingan agama, tafsir hadis, dan filsafat Islam. Ustazah, gimana cara menghadapi anak yang sudah dewasa? Kadang bikin hati sedih. Doakan, ingatkan. Doa supaya anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbi habli minas salihin. Ya. Oke, itu catatkan teman-teman. Siap Mbak Wisnu, mantap ya, masya Allah. Thank you Mbak Bunda testimoninya. Ya, ini ya teman-teman ya. Rabbi habli minas salihin. Ini dihafal guys supaya anak kita jadi anak soleh, kan pendek-pendek aja nih. Ya, oke. Ya, nanti parfum jam 9 ya, bentar lagi ya teman-teman parfum ya. Nah, Rabbi habli minas salihin toh. Nah, teman-teman hafal tuh. Rabbi habli minas salihin ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Itu dihafal aja. Rabbi, ya Tuhanku, habli karuniakan kepadaku minas salihin, dari golongan anak-anak yang soleh. Dibacanya baca aja. Sujud terakhir ketika mau habis sholat juga bisa ya kan. Nah, kalau perempuan sama, laki-laki sama, ini juga doanya sama ya. Rabbi habli minas salihin ya.
Doa cebok belum hafal. Siap ya, udah hafal ya. Bagaimana menyikapi anak yang suka berbohong? Kasih reward dan punishment. Kalau kamu bohong lagi nanti mama ambil handphonenya. Kalau kamu bohong lagi nanti mama nggak kurangin jajannya. Kasih reward and punishment ya. Ustazah, doa agar suami mau menafkahi istri karena suami pelit. Pelitnya ini beneran pelit atau keinginan kita yang lebih besar, itu dicek dulu. Kalau memang benar-benar dia pelit, maka ini pernah disampaikan oleh istri dari Abu Sofyan dan bertanya kepada Abu Sofyan, ya Rasulullah, aku punya suami pelit, bagaimana itu? Maka istri Abu Sofyan berkata, maka Rasulullah berkata, idzan nikahu lirajulin, kalau kalian nikah dengan laki-laki, wa huwa bakhil, lalu laki-laki itu pelit, khuz, ambil uangnya secukupnya untuk kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuanmu secukupnya, ya gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh ambil uangnya secukupnya, ya. Bolehkah membatalkan sholat jika lupa rakaat? Boleh tapi nggak usah sujud sahwi aja. Teman-teman yang baru mampir dihafal sujud sahwi, supaya kalau teman-teman hafal sujud sahwi, teman-teman nanti nggak perlu lagi untuk mengulang sholat, tinggal sujud sahwi aja. Sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kanan salam kiri, teman-teman sujud. Bacaannya adalah subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Sujud, lalu kemudian duduk, ya Allahu Akbar, sujud lagi. Jadi dia 2 kali. Sujud lagi, subhanaman la yanamu wa la yashu, baru duduk, salam kanan, salam kiri. Oke? Ya. Siap ya teman-teman ya. Oke, setelah sholat taubat, sholat witir boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, bagaimana meraih jannahnya janda yang cerai hidup? Sama dengan yang lain, semua berhak mau masuk surga. Teman-teman mau janda, mau gadis, mau apa, semua kita berhak masuk surga. Itu doa sujud sahwi udah aku sematkan guys. Itu udah aku sematkan doa sujud sahwi itu. Subhanaman la yanamu wa la yashu ya. Jadi gitu. Itu tuh yang aku sematkan ya. Oke. Bolehkah witir setelah Isya? Boleh. Habis Isya teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak usah witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali ya. Waktu Ustazah suami menolak tapi tidak mau memberi surat. Suratnya udah keluar, datang aja ke pengadilan, minta suratnya, rekapannya, minta print doang ya. Ustazah, saya punya hutang di bank, bayar dengan gaji tiap bulan. Diterima nggak ibadah saya? Ibadahnya diterima, tapi ribanya berdosa. Jadi kalau teman-teman mau lepas dari riba, cobalah lepas. Cara pertama bisa jual aset untuk menutupi hutang riba. Cara kedua bisa teman-teman naikkan penghasilan, kerja lebih rajin, keinginannya dikurangi, sisanya ditabung untuk ngebom ribanya. Atau kalau nggak ada pilihan lain, usahakan jangan telat bayar ribanya. Ya. Jangan telat, makin kena riba dan jangan diulang lagi. Kalau puasa sunat nggak sahur gimana? Sahur itu sunnah, nggak sahur nggak ada masalah. Baik pada puasa wajib maupun puasa ganti, nggak sahur nggak apa-apa. Ya, nggak sahur nggak masalah ya teman-teman ya, nggak ada masalah. Oke. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Doa sujud dibaca 1 kali atau 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu perbedaan pendapat ulama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan boleh 1 kali. Imam Hanafi mengatakan minimal 3 kali. Tapi mereka sepakat kalau sholat fardu itu 3 kali aja. Jangan kelamaan kalau sholat fardunya berjamaah. Tapi kalau sholat fardunya sendiri sangat dianjurkan lebih dari 3. Kredit rumah kalau melalui bank udah pasti riba. Kalau udah fidyah aja. Kalau bisa ganti puasa ganti. Kalau nggak bisa baru fidyah. Kalau udah fidyah udah. Ya kalau fidyah juga ganti puasa juga berarti bisa ganti puasa. Ngapain bayar fidyah? Baca lagi Al-Baqarah 185 ya.
Ustazah, kalau sholat taubat, tahajud, hajat dibarengin. Dibarengin ini maksudnya apa? Satu kali sholat banyak niat nggak boleh. Tapi kalau bergantian boleh. Taubat, tahajud, hajat, istikharah, witir, boleh. Ya tapi masing-masing kan sholatnya. Ya. Berdosa nggak? Berdosakah kita nabung di bank? Kalau nabung aja nggak ada masalah. Bunganya jangan diambil. Mu'alaf bener langsung masuk surga? Ya belum tentu. Kalau dia mu'alafnya hari ini, berarti dia dimulai fitrahnya hari ini, 0 dari hari ini. Besok kalau dia berdosa ya ya dia kena dosa juga. Setiap mu'alaf pasti masuk surga. Ya belum tentu. Kadang-kadang dia mu'alaf, dia nggak sholat. Kadang-kadang dia mu'alaf, dia zina. Dia mu'alaf tapi dia jahat. Mana bisa masuk surga? Nah, cuman bedanya kita Islam dari lahir. Kalau mu'alaf itu Islam sejak dia mu'alaf. Nah, hukuman bagi dia dihitung sejak dia jadi mu'alaf, ya. Oh, sujud sawi dibaca 1 kali aja. 1 kali, 2 kali sujud. Berarti 2 kali baca. Oke, kalau dia di bank syariah, itu selagi di atasnya Bank Indonesia, itu masih riba, teman-teman. Ya. Umrah pakai riba dampaknya tidak sah. Sahnya sebuah amal, benar niatnya benar amalnya. Sahnya sebuah amal, benar niatnya benar amalnya. Saya ngasih makan anak yatim tapi dari hasil nyuri, nggak diterima. Saya bangun masjid tapi dari hasil korupsi, nggak diterima. Salah caranya. Ya kan? Makanya kalau nggak sanggup umroh, jangan umroh. Ya, jangan sampai berhutang riba untuk umroh. Benar niatnya, salah caranya. Jadi teman-teman harus paham itu. Benar niatnya, benar amalnya. Kalau umroh berhutang nggak apa-apa, tapi jangan riba. Karena umroh itu nggak harus mampu. Jadi umroh itu bisa berhutang.